Assalamualaikum. Kenalin, aku Yanti Handia. Aku suka ngobrolin tentang pengalaman hidup, dunia kerja, bisnis, hobi, dan dekorasi ruangan. Kali ini aku mau lanjutin video yang sebelumnya yang tentang bisnis hijab dengan brand sendiri. Ini aku mau lanjutin tentang pengalaman aku, sharing tentang kesalahan-kesalahan dalam belajar bisnis dengan brand sendiri. Oke? Disimak videonya sampai habis ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini dari kesalahan pebisnis pemula yang pengen punya brand sendiri. Itu di awal itu yang pertama adalah tidak riset pasar. Jadi kayak yang di daerah kalian, customer kalian itu pengennya seperti apa, itu tidak diriset dulu. Jadi hanya bermodal keinginan, kayak yang aku pengen punya brand hijab sendiri nih, aku pengen branding nih, aku pengen branding diriku atau produk aku. Jadi langsung aja ngeluarin produk. Kayak misalnya sekarang kan lagi booming merek-merek hijab yang mahal, yang bisa nge-branding orang-orang itu kalau pakainya itu lebih oke, lebih bagus. Nah, kita cenderung kepengen kayak, aduh aku pengen kayak gitu juga nih, tanpa mikirin perhitungannya, pasarnya, target pasarnya yang kita pengen. Nah, itu salah satu kesalahan aku juga kemarin. Jadi sekarang memang aku stop dulu, aku mau clear dulu semuanya, nanti aku baru mau mulai lagi. Walaupun sebenarnya aku sudah punya pangsa pasar ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian itu masih belum punya toolsnya, belum punya sesuatu yang bisa kalian andalkan untuk proses bisnis kalian. Kayak aku nih, masih semuanya ngerjain sendiri, semua dibantu sama kakak aku kemarin, jadi belum punya sistemnya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau serius di dunia ini, dunia bisnis ini, jadi mendingan sekalian kalian persiapin aja. Memang sih dimulai dari awal aja dulu, tapi jangan kebablasan kayak aku. Aku mulainya merintis dari awal, nggak punya siapa-siapa, bagus. Tapi kalau tanpa perencanaan itu juga nggak oke. Jadi semua kita kerjain sendiri, jadi kita nggak bisa fokus ke pemasarannya. Sementara kan kita butuh uang masuk ya. Jadi yang lebih utama itu adalah pemasaran dan penjualannya. Tapi kita lebih berfokus ke beli bahannya, ini itu segala macam. Kita ngerjain sendiri semua. Nah, kalau misalnya memang kalian punya modal, memang punya power untuk itu, udahlah terapin dulu manajemennya dulu. Kemudian yang ketiga, yang ini yang paling fatal dan ini aku juga terjadi di aku, adalah tentang keuangannya. Nah, pisahkanlah dari awal keuangan bisnis kalian itu dengan keuangan pribadi. Karena itu tadi aku urus sendiri semua, jadi semua campur aduk. Walaupun sebenarnya pencatatannya itu sudah lengkap, apalagi di sistem, karena aku jualan di Shopee itu bisa ketarik datanya. Itu apalagi aku kerja ya, jadi kayak yang sambil kerja aku sambil jualan, jadi kadang-kadang pembukuan itu kalau lagi capek itu nggak aku urus. Akhirnya ya udah aja, padahal uangnya memang ada masuk, tapi karena memang kita nggak rapi, ya udah aja pakai aja dulu, ya udah aja, mungkin seminggu 2 minggu masih rajin nih nyatetin, tapi selanjutnya kan udah aja tuh nggak tahu kemana. Nah, itu hal yang paling penting adalah pencatatan keuangan. Kemudian yang keempat adalah audit stok. Stok produk kita itu harus diupdate terus. Sisa berapa stok kita butuh berapa stok kita. Jangan sampai stok itu menumpuk hanya karena kita ingin nambah lagi. Nah, ini kesalahan aku. Salah satunya waktu itu aku nambah aja nih karena pikirannya ada beberapa kali lumayan produk aku itu kejual banyak. Akhirnya aku langsung aja nambah tanpa mikir lagi, harusnya dianalisis dulu. Jadi waktu nggak mateng analisis aku, jadi kayak yang aku tambah-tambah aja nih produk. Yang penting ini aku ada dulu produk, nanti kalau misalnya orang mau beli, karena pengalaman ada yang pengen banyak warna apa kayak gitu, aku kurang survei. Jadi kayak sekarang masih lumayan numpuk beberapa warna, walaupun sebenarnya nggak masalah sih kalau kita bisnis hijab atau pakaian kayak gini, kan nggak kayak makanan yang basi kayak gitu. Nah, ini nanti masih bisa kita jual kan, cuma jadi numpuk aja, nggak jalan cash flow kita kan. Nah, jadi direncanain dari awal untuk audit stok seperti itu, dicek terus. Selanjutnya ini nih lumayan fatal. Ini poin keberapa tadi ya, 5 apa 6 ya. Nah, ini tentang endorse. Jadi waktu itu
memang awal masih pandemi ya, dan aku juga gegabah nih karena aku lihat ada beberapa selebgram yang di endorse. Jadi aku sempet endorse selebgram yang nggak perlu aku sebutin ya, dia viral lah, pokoknya banyak lah yang pakai. Waktu itu dia masih pakai hijab, sekarang udah nggak pakai hijab lagi juga. Dan waktu itu lumayan mahal loh rate dia itu, untuk beberapa detik dia ngepost itu di 8.500.000. Bayangin dong, aku itu sama suami aku udah yang kayak, ayo maju apa enggak ya, maju apa enggak, coba aja dulu ya, kalau nggak nyoba kita kan nggak tahu. Nah lagi-lagi ini nggak persiapan, nggak analisis dulu, tapi modal aku tuh ya udahlah maju dulu, lillahi ta'ala aja ya, kalau emang rezeki nanti akan balik lagi. Endorse lah kan kita, dan ternyata agak mengecewakan juga. Dia nge-reviewnya hanya sekali lewat, yang kayak nggak terlalu niat juga, padahal dia rate-nya tertinggi loh di selebgram kita. Nah akhirnya ternyata banyak yang komplain juga kan, setelah itu baru dia perbaiki, dan itu bener-bener boncos. Tapi untungnya memang kita jualan barang yang gak gampang basi ya, jadi sampai sekarang stok tuh masih ada. Itu boncos, kalau kalian tahu itu dunia bisnis itu sekejam itu ya kalau kita nggak prepare. Jadi aku boncos di situ. Nah kalian pilah-pilah lah. Kayaknya kesalahan aku waktu itu karena dia itu semua jenis endorse itu diambil sama dia, jadi nggak ngena pasarnya itu ke dia. Ya udah aja aku ganti lagi. Nah aku endorse ini nih, aku agak makasih banget sama Kak Indah Nada Puspita. Selain aku emang suka sama dia, aku waktu endorse ini nih salah satu produk aku endorse tunik ke Kak Nada. Waktu itu aku endorse ini tunik, dia ambil warna burgundy dan itu cepet banget sold. Warna yang dia suka itu sold, udah habis, sampai sekarang udah gak ada stok. Ini hanya sisa stok aja beberapa pieces. Nah ini alhamdulillah akhirnya tepat sasaran, dan rate dia itu di 3,5 juta, jauh banget kan sama yang sebelumnya. Jadi hati-hati kalian kalau mau endorse itu, kalian lihat dulu cocok apa enggak untuk followers mereka itu untuk kebeli produk kita. Memang sih endorse itu ada dua ya, bisa naikin followers atau pembeli. Nah jadi kalian mau carinya yang mana, nah itu dianalisis lagi aja. Oke, mungkin segitu aja sih beberapa tips yang sedikit aja, nggak terlalu ke dalam, karena setiap poinnya itu kalau kita obrolin itu pasti panjang. Nah mungkin nanti next kita akan bikin video per poin, misalnya dari yang tadi kesalahannya misalnya dalam pencatatan keuangan. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita akan bahas lagi satu persatu ya. Ini mungkin secara dasarnya, secara kasarnya aja, secara umumnya aja, itu ada beberapa poin itu yang harus kalian perhatikan. Dan buat kalian yang mau bisnisnya jalan, pokoknya apapun tips, apapun yang kalian lihat itu yang paling penting adalah dicoba dulu. Segitu dulu ya, mungkin ini hanya kulit-kulitnya aja. Nanti next kalau misalnya ada waktu kita coba untuk bahas lagi. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang mau coba. Pokoknya sekali lagi, apapun yang kalian mau coba itu dimulai aja dulu, karena ketika kita banyak mikirnya ini gimana itu nggak akan pernah jalan. Jadi coba aja dulu. Kayak aku pernah nonton video tentang perjalanan bisnis orang, aku jadi pegang itu, aku jadi kutip itu, selagi masih muda habiskanlah masa jatah gagalmu. Kalau kamu 2 kali 3 kali gagal, ya mungkin jatah gagalmu itu ada 10 kali. Nah ketika kamu coba jalanin terus, gagal itu akan habis. Nah disitulah masa kalian akan berhasil. Dan sekarang pun aku masih di posisi gagal, tapi aku nggak mau nyerah, aku mau coba terus dengan mencoba lagi, menganalisis apa lagi yang kurang. Segini aja dulu videonya, nanti kita akan coba ke video lain untuk yang lebih bermanfaat lagi. Semoga kalian dapat ambil yang baik-baiknya dari video ini. Segini aja. Sekali lagi bantu untuk like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube aku. Semoga bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.